Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Oke, bertemu lagi dengan channel saya. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar filsafat, yang mana pada bab 1 materi mengenai filsafat dan filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, selain itu kita juga harus mengetahui tujuan pembelajaran. Yang pertama, untuk mengetahui filsafat dan bagaimana definisinya. Kedua, untuk mengetahui filsafat pendidikan. Ketiga, untuk mengetahui yang menjadi persoalan filsafat. Keempat, untuk mengetahui bagaimana berpikir kefilsafatan. Lima, untuk mengetahui apa saja yang menjadi cabang filsafat. Nah, di sini pokok pembahasan materi yang pertama itu apakah filsafat itu dan bagaimana definisinya. Apa itu filsafat pendidikan? Yang ketiga, apa yang menjadi persoalan filsafat? Bagaimana berpikir filsafat dan apa saja yang menjadi cabang filsafat? Nah, untuk teman-teman semuanya, mari kita simak video ini secara bersama demi pencapaian pembelajaran yang sangat efektif. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu apakah filsafat dan bagaimana definisinya. Filsafat adalah hasil akal seorang manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Kemudian beberapa definisi, karena luasnya lingkungan pembahasan ilmu filsafat, maka tidak mustahil kalau banyak di antara para filsuf memberikan definisinya secara berbeda-beda. Subjek material filsafat yang diteliti adalah segala sesuatu, sedangkan subjek materialnya yaitu mencari hakikat. Maka dari itu filsafat berarti mempertanyakan dasar dan asal-usul dari segala-galanya untuk mencapai orientasi dasar bagi kehidupan manusia. Nah, adapun manfaat dari filsafat dalam kehidupan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar dalam bertindak. Kedua, sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Ketiga, untuk mengurangi salah paham dan konflik. Keempat, persiapan menghadapi situasi dunia selalu berubah. 5. Menjawab keraguan. Nah, selanjutnya, apa itu filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat akan menentukan mau dibawa kemana siswa kita. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, filsafat yang dianut oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu atau yang dianut oleh perorangan, dalam hal ini dosen atau guru, akan sangat mempengaruhi tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Nah, untuk mencapai itu, antaranya yaitu antologi dan pendidikan. Nah, yang pertama itu teologi masyarakat Indonesia berkaitan bahwa pencipta alam semesta adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap yang hidup akan kembali kepadanya dan akan bertanggung jawab perbuatannya di dunia. Yang kedua, kosmologi. Implikasi kajian kosmologi terhadap pendidikan adalah kosmologi akan mengisi kepribadian manusia dengan realita fisik. Yang ketiga, manusia metafisika, mempersoalkan hakikat realita, termasuk hakikat manusia dan hakikat anak. Pendidikan merupakan kegiatan khas manusiawi, hanya manusia secara sadar melakukan pendidikan untuk sesamanya. Pendidikan merupakan kegiatan antar manusia, oleh manusia, dan untuk manusia. Kemudian B. Epistemologi dan pendidikan. Epistemologi diperlukan dalam penyusunan kurikulum. Kurikulum lazimnya diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan, dapat diumpamakan sebagai jalan raya yang perlu dilewati siswa dalam usahanya mengenal dan memahami pengetahuan. Agar mereka berhasil dapat mencapai tujuan, diperlukan perkenalan sedikit demi sedikit tentang hakikat pengetahuan. Yang C. Aksiologi dan pendidikan. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas nilai baik dan buruk serta indah dan jelek. Nilai terkait erat dengan pendidikan. Nilai
selalu menjadi pertimbangan dalam perumusan tujuan pendidikan. Perumusan tujuan pendidikan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai. Nah, kemudian filsafat pendidikan terapan dalam filsafat umum. Nah, filsafat terdapat berbagai mazhab, aliran-aliran seperti materialisme, idealisme, realisme, pragmatisme, dan lain-lain. Karena filsafat pendidikan merupakan tetapan dari filsafat, sedangkan filsafat beraneka ragam alirannya. Maka dalam filsafat pendidikan adapun akan ditemukan berbagai aliran, sekurang-kurangnya sebanyak aliran filsafat itu sendiri. Mengelompokkan filsafat pendidikan pada dua kelompok besar, yaitu filsafat konservatif dan progresif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang filsafat pendidikan konservatif. Filsafat konservatif didasari oleh filsafat idealisme, realisme, humanisme rasional, dan supernaturalisme atau realisme religius. Selanjutnya ada filsafat pendidikan progresif. Filsafat progresif didukung oleh filsafat pragmatisme dari Johann Dewey dan romantik naturalisme dari Rousseau. Filsafat tersebut melahirkan filsafat pendidikan esensialisme, perennialisme, dan sebagainya. Yang pertama yaitu filsafat pendidikan perennialisme yang didukung oleh idealisme. Dua, filsafat pendidikan esensialisme yang didukung oleh idealisme dan realisme. Tiga, filsafat pendidikan progresivisme yang didukung oleh filsafat pragmatisme. Dan yang keempat, filsafat pendidikan rekonstruksionalisme yang didukung oleh filsafat pragmatisme sebagai lanjutan dari filsafat progresivisme. Nah, yang ketiga, apa yang menjadi persoalan filsafat? Nah, pada awalnya pertimbangan persoalan filsafat oleh para filsuf adalah ketika manusia kagum dan heran terhadap peristiwa dan gejala-gejala alam seperti gravitasi, gempa bumi, tsunami, hujan, melihat laut yang luas, dan gejala alam lainnya. Pada saat manusia kagum dan heran, berarti pada saat itu ia tidak tahu dan menjadi persoalan baginya. Apabila ingin tahu mengapa itu terjadi, maka dibutuhkan refleksi. Beberapa persoalan yang menyangkut keheranan atau kekaguman terhadap suatu hal. Belum tentu semuanya termasuk persoalan filsafat. Yang termasuk persoalan filsafat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, apa saja ciri-ciri filsafat itu? Yang pertama, filsafat sangat umum. Persoalan filsafat sangat umum artinya persoalan kefilsafatan tidak bersangkutan dengan objek-objek khusus. Dengan kata lain, sebagian besar filsafat berkaitan dengan ide-ide dasar. Terus yang kedua, tidak menyangkut fakta. Persoalan filsafat tidak menyangkut fakta. Artinya persoalan filsafat yang bersifat spekulatif. Persoalan-persoalan yang dihadapi melalui batasan-batasan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang menyangkut fakta. Yang ketiga, bersangkutan dengan nilai-nilai atau values. Persoalan filsafat bersangkutan dengan nilai-nilai artinya persoalan kefilsafatan bertalian dengan penilaian baik nilai normal, estetis, agama, dan sosial. Nilai dalam pengertian ini adalah suatu nilai abstrak pada suatu hal, bersifat kritis. Yang terakhir adalah bersifat kritis. Persoalan filsafat bersifat kritis merupakan analisis secara kritis terhadap konsep-konsep dan arti-arti yang biasanya diterima dengan begitu saja oleh suatu ilmu tanpa memeriksanya secara kritis. Salah satu tugas ahli filsafat adalah memeriksa dan menilai asumsi-asumsi tersebut, menganggap artinya dan menentukan batasan-batasan. Yang kelima, bersifat sinoptik. Soal filsafat bersifat sinoptik mencakup struktur kenyataan secara keseluruhan. Filsafat merupakan ilmu yang membuat susunan kenyataan sebagai keseluruhan.
6. Bersifat implikatif. Persoalan filsafat bersifat implikatif artinya persoalan filsafat yang membutuhkan jawaban dan dari jawaban itu akan munculnya persoalan baru yang saling berhubungan. Jawaban yang dikemukakan mengandung akibat-akibat lebih jauh yang menyentuh kepentingan manusia. Nah, selanjutnya D. Bagaimana berpikir kefilsafatan? Nah, berpikir secara kefilsafatan sudah pasti berpikir secara menyeluruh dan sistematis, karena berpikir adalah kegiatan menghubungkan pengetahuan atau pengelolaan informasi yang diterima. Jika berbicara mengenai berpikir, banyak sekali di antara kita yang sering mengatakan bahwa kadangkala orang-orang yang pergi menyendiri hanya untuk berpikir agar tak ada seorang pun yang mengganggu mereka. Tetapi apakah sebenarnya itu berpikir? Nah, bagaimana kemungkinan berpikir membantu kita dalam mengetahui sesuatu? Bagaimana pengetahuan itu dibentuk dan jalan manakah yang ditempuh penelitian keilmuan? Dan akhirnya sebuah pertanyaan paling penting, apakah nilai semua kegiatan ini? Dapatkah kita mempercayainya? Dapatkah kita mempercayai apa yang dihasilkannya dan membiarkannya dia memimpi kita lewat mengatakan keilmuan? Jika pikiran itu berfungsi ketika akan dibuka, maksudnya ketika ada sesuatu yang dihadapi ingin ada penyelesaian. Nah, yang E, apa saja yang menjadi cabang filsafat? Pada ahli memiliki berbagai pendapat tentang cabang-cabang filsafat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurut pendapat Leucis of Tosop menyebut cabang filsafat adalah logika, metodologi, metafisika, epistemologi, filsafat biologi, filsafat psikologi, filsafat antropologi, filsafat sosial, etika, estetika, dan filsafat agama. Kedua, De Liang-Bie membagi filsafat menjadi metafisika, epistemologi, metodologi, logika, etika, estetika, dan sejarah filsafat. Yang ketiga, Harry Hemmersama membagi cabang filsafat menjadi filsafat tentang pengetahuan, meliputi epistemologi, logika, kritik, ilmu-ilmu. Filsafat keseluruhan menyatakan meliputi metafisika umum atau ontologi dan metafisika khusus meliputi teologi, metafisika, antropologi, dan kosmologi. Filsafat tentang tindakan meliputi etika dan estetika, sejarah filsafat. Yang keempat, Oedadyatna membagi filsafat atas ontologi, Todicea, antropologi, metafisika, etika, logika, mayor dan minor, estetika. Yang kelima, Plato membedakan filsafat pada 3 cabang, yaitu dialektika, fisika, dan etika. Nah, yang keenam, Aristoteles merumuskan filsafat ke dalam 4 cabang, yaitu logika, filsafat teoretis, mencakup 3 ilmu, yaitu ilmu fisika, ilmu matematika, dan ilmu metafisika. Nilai-nilai tingkah laku berkaitan dengan cabang filsafat etika, sedangkan nilai-nilai keindahan bersangkutan dengan cabang-cabang filsafat etika. Yang pertama, metafisika. Istilah metafisika berasal dari bahasa Yunani metafisika yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada di balik atau di belakang benda-benda fisika. Aristoteles menggunakan istilah protopolisphia, filsafat pertama. Filsafat pertama ini memuat uraian tentang sesuatu yang di belakang gejala-gejala fisik seperti bergerak, berubah, hidup, mati. Metafisika dapat didefinisikan sebagai studi atau pemikiran tentang sifat terdalam estimate natur dari kenyataan atau keberadaan. Persoalan-persoalan metafisika dibedakan menjadi 3, yaitu persoalan ontologi, persoalan kosmologi, dan persoalan antropologi. Selanjutnya, yang kedua,
epistemologi. Epistemologi mempersoalkan kebenaran pengetahuan. Kebenaran pengetahuan disebut mengetahui secara epistemologi karena dapat susunan atau logis. Meskipun logika dan epistemologi merupakan dua hal yang berbeda, keduanya memiliki kaitan yang sangat kuat. Logika menjadi persyaratan yang mendasari epistemologi. Epistemologi membicarakan secara rinci dasar batas dan objek pengetahuan. Oleh sebab itu, epistemologi oleh sebagian orang disebut juga filsafat ilmu. Nah, yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempersoalkan penilaian atau yang berhubungan dengan nilai guna. Menurut Seller, ada dua bidang yang paling populer terkait penilaian, yaitu tingkah laku dan keadaan atau tampilan fisik, sehingga aksiologi dibagi menjadi dua jenis, yaitu etika dan estetika. Etika adalah bagian dari filsafat yang mempersoalkan penilaian atas hubungan manusia dari sebuah baik dan buruk. Mudah bagi seorang dalam menilai arti baik, tapi menganggap sebaliknya disebut buruk bukan tidak. Nah guys,